Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dengan topik objek geometri, objek aljabar, dan objek fisik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dini Kuis Dwi Ratri Pasca Kerihi. Yang kedua, Dwi Rafida Santi Masangleki. Yang ketiga, Febronia Apolonia Langobelen. Yang keempat, Patricia Vicita Inalajar. Yang kelima, Siprina Maxela Relam. Yang keenam, Tamar Sisilia Narakaha. Yang ketujuh, Yuniati Elizabeth Kono. Yang pertama, kita akan membahas objek geometri. Objek geometri adalah benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak. Jadi, untuk memperoleh hasil yang optimal dalam mempelajari geometri, perlu adanya tahapan-tahapan, yaitu tahapan enaktif atau menggunakan benda nyata. Yang kedua, ikonik atau menggunakan benda semi konkret. Dan yang ketiga, simbolis atau menggunakan simbol atau lambang. Macam-macam objek geometri. Yang pertama, titik. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik biasanya diberi nama dengan huruf kapital. Titik adalah suatu idea atau benda pikiran yang bersifat abstrak, dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Titik termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam objek geometri yang kedua dan ketiga, yaitu garis dan bidang. Nah, teman-teman, ini adalah gambar garis. Garis itu adalah bagian dari sesuatu yang bersifat fisik dan merupakan kumpulan titik-titik yang dapat digambar. Nah, garis itu merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Oleh karena itu, garis itu mempunyai panjang yang tidak terbatas, lurus, dan tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Nah, garis itu merupakan suatu ide atau objek pikiran yang abstrak, sehingga garis itu tidak dapat dijelaskan dengan cara biasa, dan garis itu merupakan sesuatu yang tak terdefinisikan. Nah, teman-teman, ada beberapa macam garis atau ada beberapa sebutan untuk garis. Nah, yang pertama itu sinar garis. Nah, sinar garis itu apa? Nah, sinar garis merupakan garis yang memiliki pangkal tanpa memiliki ujung. Jadi dia hanya memiliki pangkal tetapi tidak memiliki ujungnya garis. Nah, yang kedua itu segmen garis. Segmen garis itu di mana suatu garis memiliki pangkal dan memiliki ujung. Nah, itu disebut segmen garis. Nah, teman-teman, yang kedua yang akan saya bahas yaitu bidang. Bidang merupakan himpunan garis yang sudah memenuhi syarat. Nah, sebuah bidang datar itu kita dapat bayangkan seperti irisan tertipis yang dapat dipotong. Jadi misalnya ada sebuah benda, kita iris. Nah, sebuah benda segi 4 atau persegi itu kita iris. Nah, irisan terkecil itu yang dapat disebut dengan bidang, tak terbatas dan terus-menerus dengan sebuah arah dan tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah sesuatu ide atau benda benda pikiran yang bersifat abstrak, karena titiknya itu tidak dapat dijelaskan dengan cara biasa. Seperti yang kita tahu, itu titik merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, oleh karena itu, bidang itu juga termaksud dengan sesuatu yang tak terdefinisikan. Objek geometri yang keempat adalah ruang. Ruang adalah himpunan titik-titik di ruang berdimensi 3 yang tidak mempunyai batas panjang, lebar, dan tinggi. Artinya, ruang sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas.
Ruang juga dapat dibayangkan seperti udara yang terletak di luar dan di dalam balon. Ilustrasi ruang sebagai balon di sini adalah balon yang ditiup terus mengembang tanpa pecah. Nah, balon yang mengembang tersebut dibentuk oleh titik-titik balon dan udara sebagai titik-titik di dalam balon. Sehingga ruang digambarkan sebagai balon yang terus mengembang tanpa pecah dengan titik-titik pada balon dan titik-titik di dalam balon yang kesemua titik-titik itu mengembang tanpa berhenti. Nah, atas dasar itulah ruang juga didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Ruang adalah suatu idea atau benda yang bersifat abstrak dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Ruang termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek aljabar dan juga objek fisik. Yang pertama yaitu objek aljabar. Objek aljabar secara umum disebut juga dengan bentuk aljabar, di mana bentuk aljabar ini merupakan sebuah bilangan, sebuah lambang huruf yang menyatakan bilangan atau kombinasi bilangan dengan huruf. Nah, saya akan memberikan contoh objek aljabar pada titik, garis, bidang, dan juga sudut. Contoh objek aljabar pada titik yaitu titik A 0,5. Contoh objek aljabar pada garis yaitu misalnya panjang garis AB sama dengan 50 cm. Contoh objek aljabar pada bidang yaitu negatif X ditambah 2Y ditambah 3Z ditambah 6 sama dengan 0. Dan contoh objek aljabar pada sudut yaitu besar sudut ABC sama dengan 45 derajat. Yang kedua yaitu objek fisik. Objek fisik merupakan sesuatu yang dapat disentuh dan diraba. Saya akan memberikan contoh pada objek fisik yaitu misalnya pada titik, contoh objek fisiknya yaitu kelereng. Selanjutnya, contoh objek fisik pada garis yaitu sumpit. Contoh objek fisik pada bidang contohnya triplex. Dan contoh objek fisik pada sudut yaitu jarum jam. Baik, sekian penjelasan saya mengenai objek aljabar dan juga objek fisik. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada gambar meja bisa dilihat. Ini merupakan benda fisik ya. Ya, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Ya, bagaimanakah kita menyebut bagian yang ditandai warna merah tersebut? Ya, jadi kita menyikapi lingkaran anak panah yang berwarna merah ini dengan menyebut apa? Ya, jadi sebagian besar kita akan menyebut pojok, sudut, atau pinggir meja. Tapi istilah tersebut menunjukkan bahwa anak panah ini merupakan objek fisik. Artinya pojok sebuah benda merupakan objek fisik. Ya, pojok dari meja dapat disentuh dan diraba. Objek yang demikian adalah salah satu ciri dari objek fisik. Lalu apa bedanya dengan objek geometri? Ya, jika diandaikan gambar meja tersebut merupakan model kubus, tanda berwarna merah disebut dengan titik sudut. Ya, jadi kalau kita berandaikan meja ini sebagai kubus, maka tanda anak panah ini disebut sebagai sudut. Titik sudut tidak dapat disentuh sebab titik sudut, rusuk, kubus, dan bangun ruang merupakan konsep yang ada di dalam pikiran. Ya, jadi gambar, model kubus, dan lain-lain merupakan visualisasi dari konsep yang ada dalam gambar di samping ini. Ya. Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara objek fisik, objek aljabar, dan objek geometri. Yang pertama adalah objek fisik. Kita punya kelereng dengan objek aljabarnya adalah P sama dengan X anggota bilangan real dibagi dengan X sama dengan 2. Dan objek geometrinya adalah titik. Yang berikutnya objek fisiknya adalah pensil dengan objek aljabarnya adalah N sama dengan X anggota bilangan real dibagi dengan mutlak X kurang 5 lebih kecil 2. Untuk objek geometrinya adalah ruas garis.
Selanjutnya kita lihat objek geometri, yang di sini kita lihat daerah atau bidang. Objek fisiknya berupa kertas, objek aljabarnya A didefinisikan sebagai X, Y elemen R kuadrat, di mana X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3, dan Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 5. Selanjutnya objek geometrinya garis, objek aljabarnya Y sama dengan 2X kurang 3. Demikian video pembahasan tentang objek geometri, objek aljabar, dan objek fisik dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.